Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang PTN, anak penjual lotek, anak tukang las, anak kuli bangunan, anak buruh tani diterima di UGM. Pejuang PTN, Fadila Putri Fatihah, anak penjual lotek, nilai mapel matematika dan kimia UTBK sempurna, diterima di kedokteran UGM. Alvin Sadat, anak tukang las, diterima di teknik sipil UGM lewat SNMPTN. Begitupun Halimatus Sa'diah, anak kuli bangunan, diterima di MIPA Kampus Kerakyatan UGM dengan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Juga Mai, anak buruh tani di Sumatera Utara dari SMK, diterima di UGM Jogja. Bagaimana kisahnya? Simak videonya ya. Jangan lupa subscribe agar kalian yang pertama mendapat kisah-kisah inspiratif para pejuang PTN. Pejuang PTN, kali ini izinkan Om menyampaikan 4 kisah pejuang PTN dari kalangan yang kurang mampu yang diterima di UGM. Pertama, anak penjual lotek masuk kedokteran UGM. Lolos dengan nilai sempurna adalah Fadila Putri Fatihah yang akrab dipanggil Puput, mapel matematika dan kimia UTBK sempurna, mendapat nilai 1000. Ia berhasil masuk kedokteran UGM lewat jalur SBMPTN. Semula Puput tidak bercita-cita menjadi dokter. Cita-cita itu muncul semenjak ada pandemi COVID. Ia kagum dengan perjuangan tenaga kesehatan dan ingin melanjutkan perjuangan mereka. Puput mulai belajar mempersiapkan diri untuk UTBK SBMPTN sejak kelas 11. Om ulangi ya, persiapannya sejak kelas 11. Naik kelas 12 baru memperdalam TKA setelah ada kepastian UTBK 2021 materinya TPS dan TKA. Gadis lulusan SMA Negeri 5 Jogja ini memberi triks dan tips sukses UTBK SBMPTN, yaitu pertama, cari cara belajar kita sendiri nyamannya gimana. Kedua, agar belajar bisa jadi asik, kita harus punya alasan buat belajar atau coba tantang diri sendiri. Misalnya, besok aku coba masuk 10 besar tryout atau besok aku harus cuman salah satu. Jadi kita belajar ada tujuannya katanya. Kalau masih nggak seru dan nggak suka belajar, maka paksa saja. Toh pada akhirnya ujian bakal tetap diadakan. Puput menegaskan, lebih baik nangis-nangis waktu belajar daripada menyesal ke depannya. Kedua, kisah Alvin Sadat. Alvin Sadat putra Afrinaldi yang sehari-hari bekerja di bengkel las diterima di teknik sipil UGM lewat jalur SNMPTN. Alvin, siswa SMA Negeri 1 Padang Panjang ini bersama keluarganya tinggal di sebuah kontrakan di Bukit Tinggi, Padang. Alvin yang tak jarang harus bolos sekolah ini karena tak mampu bayar ojek, nilai raportnya dari SD sampai SMA bagus. Bahkan anak keempat dari 5 bersaudara ini pernah meraih juara 2 Olimpiade Mekanika Nasional. Kategorinya matematika. Ia juga pernah juara 2 Olimpiade Matematika sesumbar Riau dan Jambi. Juga finalis kompetisi sains nasional 2020. Cita-cita Alvin ingin bisa kuliah. Orang tuanya mendukung asal mencari beasiswa. Kalau biaya sendiri tak sanggup katanya.
Alvin meyakini pendidikan yang tinggi bisa untuk bekal masa depan yang lebih cerah. Alvin pernah bilang ke kedua orang tuanya jika ia ingin mendaftar ke UGM. Kedua orang tuanya sempat melarang karena tak ada biaya. Akhirnya orang tuanya kaget dan bahagia ketika Alvin menyampaikan bahwa dirinya diterima kuliah di Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM dengan beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Pejuang PTN, kisah inspiratif yang ketiga adalah anak kuli bangunan diterima di UGM. Lagi-lagi anak tak mampu diterima di Departemen Matematika Fakultas MIPA UGM lewat SNMPTN. Ia adalah Halimatus Sa'diyah, siswi SMA Darul Ulum 2. Ia putri Zainuddin yang bekerja sebagai kuli bangunan dan ibunya Siti Fatimah. Ia senang karena bisa mendapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar kuliah. Halimatus Sa'diyah dan keluarga hidup dengan sederhana. Meski hidup dengan keterbatasan ekonomi, memecut semangatnya untuk selalu berprestasi. Sewaktu di sekolah, Halimatus aktif berorganisasi. Ia pernah juara 3 nasional Olimpiade MIPA dan Farmasi. Kunci sukses menurut Halimatus adalah menanamkan dalam diri sendiri untuk bisa berhasil meraih cita-cita dengan cara memprioritaskan belajar secara tertata. Yang penting jangan menunda-nunda tugas, selalu berdoa dan tawakal serta mengatur waktu dengan mendahulukan yang utama, baru yang sekunder. Selama tugas primer belum terselesaikan, jangan mengerjakan yang sekunder, katanya. Pejuang PTN, kisah yang keempat, anak SMK diterima di UGM lewat SNMPTN. Adalah Maimunah Safitri atau biasa dipanggil Mai. Siswi SMK dan menjadi siswi pertama yang lolos SNMPTN di daerahnya, di Langkat, Sumatera Utara. Ia diterima di UGM. Sehari-hari ayahnya bekerja sebagai buruh tani dari sawah orang lain. Saat mendaftar di SNMPTN, ia disarankan oleh guru BK-nya untuk tidak memilih UGM. Katanya berat kalau dari SMK. Tapi Allah berkehendak lain. Mai diterima di kampus kerakyatan UGM. Pejuang PTN, demikian ya kisah-kisah inspiratif para pejuang PTN yang berhasil diterima di UGM. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.